Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Rufi, gimana? ya, kegiatan Ramadan tahun ini bisa dipaparkan terkait dengan nilai-nilai keislaman, Pak. Ya, baik. Mungkin saya lebih baik fokus ke keluarga ya, karena ini kan kita kerja dari rumah, ya kan? Ya, work from home. Ya, di UNY ini juga dosen, mahasiswa itu pembelajarannya adalah online. Kemudian tendik karyawan itu juga bekerja dari rumah, sehingga saya mungkin menyoroti yang di rumah. Para pemirsa, kita tahu bahwa pendidikan itu kan berlangsung di 3 tempat yang disebut sebagai tripusat pendidikan ya. Apa saja? Sekolah, kemudian masyarakat dan keluarga. Nah, sekolah sekarang ini dengan COVID-19 ini dialihkan secara online atau jarak jauh. Masyarakat juga demikian. Masyarakat juga kita tidak boleh kerumunan. Jadi harus menjaga diri, ya harus pakai masker, lalu jarak satu dengan yang lain paling tidak 1,5 meter, ya, terus harus selalu bersih dan lain-lain. Nah, keluarga ini adalah tempat pertama dan utama di mana pendidikan karakter itu berlangsung. Nah, bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat baik untuk pembinaan nilai-nilai karakter di dalam keluarga. Nah, ini juga didukung oleh suasana pandemi COVID-19 supaya kita melawan pandemi COVID-19 ya. Karena itu belajar dari rumah itu sesuatu yang tepat saat ini. Nah, bagaimana nilai-nilai Islam dikembangkan di keluarga? Nah, disitulah peran orang tua, peran kakaknya, ya, itu untuk menyatu dalam keluarga itu, ya. Kalau ibadah puasa ya mulai sahur, ya, kemudian subuh, lalu duhur, ya, asar, maghrib, kemudian isya, itu bisa bersama-sama keluarga dengan berjamaah, dan itu ikatan keluarga itu sangat dalam. Nah, disitulah sebenarnya adalah nilai-nilai karakter. Kalau secara teoritik karakter itu kan melewati 3 proses. Ya, satu adalah moral knowing, ya, kemudian moral feeling, lalu moral action. Nah, moral knowing itu adalah bagaimana etika itu diperoleh, ya, bagaimana etika itu diperoleh. Jadi knowing itu kan pemerolehan ya, pengetahuan ya. Jadi tingkat pengetahuan ya. Lalu feeling itu kan rasa. Nah, itu bagaimana afektif ya, nilai-nilai rasa ya, itu juga menjadi penekanan. Lalu yang ketiga adalah action ya, moral action. Nah, 3 ini itu sesungguhnya sekarang ini maha dasar ya untuk dilakukan di dalam keluarga, sehingga tidak hanya teoritis saja tapi didalami ya, dirasakan lalu dilaksanakan gitu. Kalau teorinya Ki Hajar Dewantara itu ada 3 juga, ya. Ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Ngerti itu mengetahui, ngeroso itu merasakan, lalu ngelakoni itu melaksanakan. Sama dengan yang saya sebut tadi. Kalau yang sebut tadi kan teori barat, teori Kona di teori pendidikan. Kalau yang ini teori Ki Hajar, Bapak Pendidikan kita. Nah, ini untuk menanamkan nilai-nilai Islam ya dengan cara 3 itu sangat tepat di dalam keluarga, sehingga setiap langkah itu bisa secara suntuk dilaksanakan oleh keluarga. Karena itu
kita mesti mensyukuri meskipun terjadi pandemik COVID-19 ini, kita tetap mengambil manfaat. Bagaimana mengambil manfaat itu? Nah, kerja di rumah, ya, pendidikan di rumah, ya. Nah, disitulah karakter education, karakter Islam itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, mari kita nilai-nilai Islam ini tidak sekedar teori tapi juga dirasakan dan dilaksanakan. Yang penting adalah actionnya, bagaimana kita melaksanakan ya, dan itu total pendidikan bisa kita lakukan. Itulah pentingnya nilai-nilai Islam di masa pandemik 19 itu yang kita lakukan di rumah. Bukankah keluarga adalah tempat yang utama dan pertama untuk pendidikan karakter? Saya kira demikian ya. Berarti Terima kasih. di lingkungan kampus yang sementara ada yang tidak ada proses belajar mengajar juga demikian ya Pak ya? Ya, nah di kampus ini kan lockdown ya, sehingga saya ke kampus pun ya karena piket saja, tidak setiap hari juga ke kampus. Karena itu harus kita alihkan di rumah tadi, ya, sehingga kita secara online, dosen-dosen itu mengajarnya juga dari rumah, ya. Lalu proses interaksi itu menggunakan IT ya, dengan berbagai sistem ya, boleh Google Classroom, boleh Zoom, boleh Webex ya, WA ya, dan medsos yang lain, Instagram, Facebook. Kita bebas untuk menggunakan sarana, yang penting adalah proses pembelajaran itu tetap berlangsung. Ya, jadi enggak mandek itu Pak ya? Ya, tidak mandek, artinya begitu. Sehingga work from home ini bisa sebagai kontinuitas atau kelanjutan dari apa yang dilakukan di kampus. Ya, harapannya setelah pandemi ini Pak? Nah, setelah pandemi ini kita apa yang kita secara kreatif ciptakan di pandemi ini adalah mengenai teknologi. Nanti jangan berhenti setelah selesai COVID. Ya, jadi nanti justru kita kembangkan lebih lanjut. Kemudian tentu namanya tahap recovery. Nah, recovery ini memang kalau di pendidikan itu ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan di kampus. Misalnya adalah praktek. Gitu. Sekolah juga begitu kan? Nah, sekolah juga ada mata kuliah praktek. Nah, yang tidak bisa dilakukan di rumah, ya masa recovery itu saya kira bisa kita ganti. Ya, sehingga kita harus punya fleksibilitas untuk pelaksanaan pendidikan. Gitu Mas. Ya. Ya, oke Pak, matur nuwun Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa pastvnews.com bincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Sutrisna Wibawa selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan menjalankan Ramadan.